Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Qolibi dengan nomor induk mahasiswa 430102000140 dari kelas 2 KPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat yang dikerjakan pada hari Jumat saja. Nama sholat Jumat itu berasal dari surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah dinamakan Al-Jumu'ah karena kata ini terambil dari kata Al-Jamu, artinya berkumpul, karena pemeluk agama Islam berkumpul di hari itu satu kali dalam seminggu di tempat-tempat peribadatan yang besar atau masjid. Syarat-syarat mendirikan sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, harus dilakukan pada waktu zuhur. Yang kedua, harus dilakukan dalam kekuasaan negara. Yang ketiga, dilakukan secara berjamaah. Yang keempat, orang-orang yang sholat jamaah Jumat harus ada minimal 40 laki-laki merdeka yang sudah balik dan semua bermukim di daerah tersebut. Yang kelima, tidak boleh didahului atau dibarengi oleh sholat Jumat yang lain dalam satu daerah. Yang keenam, harus didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat yang terjadi di Indonesia adalah negara yang masyarakatnya kan sudah mayoritas muslim, tapi kan ada yang sudah memasuki waktu sholat Jumat tapi tidak melaksanakannya. Rukun-rukun sholat Jumat itu sama dengan rukunnya sholat biasa. Yang membedakannya itu di sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah, dan jumlah rakaatnya sholat Jumat itu cuma ada 2. Yang selanjutnya, khutbah Jumat memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi. Karena kelima rukun tersebut disyaratkan menggunakan bahasa Arab dan harus dilakukan dengan tertib atau berurutan serta berkesinambungan atau muawalah. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada 2 khutbah. Yang ketiga, berwasiat takwa pada 2 khutbah. Yang keempat, membaca ayat dari Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang kelima, membaca doa untuk mukmin dan mukminat pada akhir khutbah yang kedua. Syarat sahnya 2 khutbah ada 10. Yang pertama, suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Dan yang kelima, duduk di antara 2 khutbah selama seperti tumak ninah dalam sholat. Yang keenam, antara 2 khutbah dan harus berturut-turut. Yang ketujuh, terus menerus di antara 2 khutbah. Yang ke-8, khutbah harus berbahasa Arab. Dan yang ke-9, bagi khotib harus berusaha memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang jamaah. Dan yang ke-10 atau terakhir yaitu khutbah harus pada waktu zuhur. Di Indonesia itu kan sholat Jumatnya itu kan ada 2, yang berada di organisasi NU maupun Muhammadiyah. Maksudnya itu ada 2 perbedaan. Yang pertama itu perbedaannya itu cuma terletak pada azannya doang. Kalau di Muhammadiyah itu kan azannya cuma 1, sedangkan di NU itu azannya ada 2. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sholat Jumat. Dikarenakan saya itu orang NU, maka saya akan mempraktekkan sholat Jumat yang terjadi di daerah saya. Yang pertama yaitu yang menggunakan 2 khutbah, yang menggunakan 2 azan. Yang pertama yaitu pertama-tama ketika sudah memasuki waktunya sholat Jumat, pertama muazin berdiri, kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirih. Kemudian semua jamaah sholat sunnah. Habis sholat sunnah, kemudian muazin berdiri dan mengucapkan, Ikhwani rahimakumullah, ya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lagat ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah. Nah, kemudian khotib berdiri, kemudian salam. Habis salam, kemudian muazzinnya berdiri lagi dan mengucapkan azan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirih.
Setelah itu khotib berkhutbah. Khutbahnya yang pertama yaitu Alhamdulillahil malikidiyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zamani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al munazzatu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makani wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khulqahul Qur'an amma ba'du ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi hilmanani alqaili fi kitabihil Qur'an minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantaziru wa ma badalu tabdila. Masyarul muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini ila akhirih. Kemudian sampai pada hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian khatibnya duduk. Kemudian muazzinnya mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian khatibnya berdiri lagi melanjutkan khutbah yang kedua, yaitu alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis sholati wassalami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufal muhtalifata wassadaida wal mahal ma zuhara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Kemudian muazzinnya iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyalas shalah hayyal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Kemudian semua jamaah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kan rukun-rukunnya sama seperti sholat fardu, cuma hanya 2 rakaat. Kalau sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Nah, kalau di Indonesia kan itu kan ada 2 organisasi, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan cuma menggunakan 1 azan, sedangkan NU kan menggunakan 2 azan. Nah, yang menggunakan 2 azan itu NU itu sunnah, yang dilakukan dulunya itu dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kalau di zaman Rasulullah itu emang menggunakan cuma 1 azan, sedangkan ketika Khalifah Utsman bin Affan itu kan menggunakan 2 azan. Meskipun azan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, ternyata ijtihad Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tersebut tidak diingkari, dibantah oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Itulah yang disebut dengan
ijma Suyuti, yakni satu kesepakatan para sahabat Nabi SAW terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. Dalam diam berarti setuju pada keputusan hukumnya. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan summa inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutian li annahum la yungkirunahu alaihi, yang artinya sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu merupakan ijma' sukuti, kesepakatan yang tidak langsung, karena para sahabat lain tidak menentang kebijakan tersebut. Al-Mawahib Al-Laduniyah juz 2 halaman 249. Apakah itu tidak mengubah sunnah Rasul? Tentu azan 2 kali tidak mengubah sunnah Rasulullah SAW, karena kita mengikuti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu juga berarti ikut Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, "Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin sesudah aku. Musnad Ahmad bin Hanbal. Apalagi azan kedua yang dilakukan sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sama sekali tidak ditentang oleh sahabat atau sebagian dari para sahabat di kala itu. Jadi menurut istilah usul fikih, azan Jumat 2 kali sudah menjadi ijma' sukuti, sehingga perbuatan itu memiliki landasan yang kuat dari salah satu sumber hukum Islam, yakni ijma' para sahabat. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam masalah furu'iyah yang mungkin akan terus menjadi perbedaan hukum di kalangan umat. Tetapi yang terpenting bahwa azan Jumat 1 kali atau 2 kali demi melaksanakan syariat Islam untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.